Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Kantate 15 Mei 2022, terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21, dan epistel atau bacaan dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Diikat oleh topik atau tema bernyanyilah bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marede Mahamu di Jehovah. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Keluaran pasal 15 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21 adalah nyanyian Musa dan Israel, dan nats khotbah kita dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, didasarkan pada Mazmur pasal 98 ayat 1. Tanggal 15 Mei 2022 dihubungkan dengan topik Minggu bernyanyilah bagi Tuhan, Marede Mahamu di Jehovah. Saudara, dalam khotbah ini betapa sukacitanya bangsa Israel setelah beberapa peristiwa tragis dan yang mematikan bisa mereka lewati dengan selamat hingga menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana bisa? Tuhan Allah memerintahkan Musa pada pasal 14 ayat 16. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Setelah Musa melakukan perintah Tuhan ini untuk mengangkat tangan yang berisi tongkat ke atas laut, maka tiba-tiba saja laut itu terbelah dua. Airnya menjadi kering dan kedua sisi menjadi seperti dinding tebal, Bapak Ibu, dengan pengawalan malaikat dan tiang awan. Maka bangsa Israel bisa jalan kaki dari tengah-tengah laut yang airnya itu sudah kering, sudah jadi darat.
Bangsa Israel selamat. Wah, luar biasa keselamatan yang diperoleh oleh bangsa Israel dari Tuhan. Nah, demikian juga ternak-ternak, semua kambing domba yang mereka bawa dari Mesir juga selamat menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Tetapi sebaliknya, bala tentara Mesir dengan kekuatan yang besar sebanyak 600 kereta pasukan berkuda yang terpilih, masing-masing lengkap dengan perwiranya yang gagah perkasa disertai persenjataan yang lengkap, yang mengejar mereka dari belakang, semuanya mati di laut. Karena tiba-tiba saja Tuhan menyuruh Musa untuk menarik kembali tongkatnya, tangannya, menurut pasal 14 ayat 26. Akibatnya bala tentera berkuda kuat dari bangsa Mesir itu dicampakkan oleh Tuhan ke tengah-tengah Laut Teberau. Mereka diporak-porandakan dan dimusnahkan oleh Tuhan. Semuanya habis di telan laut. Saudara, sekarang setelah mereka selamat, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mendapatkan pertolongan Tuhan itu? Mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan menyanyi, dengan menari-nari, dengan membunyikan alat-alat musik tradisional yang mereka kenal, yaitu rebana. Pada ayat 20, Miriam, seorang nabiah itu, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan-perempuan lain juga mengikutinya memukul rebana itu serta menari-nari. Pada ayat 21, adapun isi nyanyian mereka itu, tarian mereka itu, sukacita mereka itu adalah menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan oleh Tuhan ke dalam laut. Saudara, pernyataan ungkapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel ini membuktikan bahwa hanya karena pertolongan Tuhan sajalah mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Mereka bisa selamat dari kejaran ancaman tentara Firaun yang sudah berusaha mengejar mereka, membunuh mereka. Saudara, itulah isi keseluruhan dari khotbah kita di ibadah Minggu Kantate. Kantate sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Didasarkan pada Mazmur 98 ayat 1 untuk Minggu tanggal 15 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik Minggu Bernyanyilah bagi Tuhan. Marende Mahamudi Jehovah. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini yang mendorong kita senantiasa harus berkantate, Bapak Ibu? Pertama, serahkan seluruh pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah gambaran dari perjalanan hidup semua kita orang-orang percaya yang tidak lepas dari berbagai-bagai tantangan demi tantangan yang harus kita lewati, Bapak Ibu. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mempunyai pergumulan, permasalahan, tantangan dalam hidup ini. Berbagai-bagai tantangan hidup kita itu bisa saja datang ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, baik itu di bidang ekonomi, keuangan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari kita, membutuhi biaya-biaya sekolah atau pendidikan anak-anak kita, terutama di tingkat perguruan tinggi. Demikian juga saat kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan hidup. Apakah itu akibat sakit penyakit, akibat dari berbagai-bagai teror mental yang kita hadapi. Tantangan hidup itu bisa juga terjadi ketika kerinduan kita itu belum terpenuhi, direalisir oleh Tuhan, meskipun sudah sekian lama kita menunggu terus, namun tidak kunjung kita peroleh. Saudara-saudara, realitas ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak tahan
dalam menghadapi semua tantangan-tantangan hidup hingga menjalani proses penderitaan dan kemelut hidup seperti itu. Banyak yang tidak tahan Bapak Ibu, dan akibatnya banyak di antara kita yang akhirnya sampai tanda kutip putus asa. Keputusasaan yang kita maksudkan dalam hal ini tidak saja harus bunuh diri, tidak. Mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, itu sudah putus asa. Mereka tidak mau lagi berdoa. Mereka menghentikan praktek-praktek ibadah, baik mengikuti ibadah di gereja, di persekutuannya, ataupun di rumah masing-masing. Karena mereka menganggap bahwa semuanya itu tidak ada artinya, tidak berguna, nonsens. Semuanya itu menghabis-habiskan waktu saja. Saudara, sebagian yang lain banyak yang mencoba menggunakan cara-cara menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi itu dengan menempuh berbagai-bagai cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Katakan saja, misalnya menggunakan kekuatan-kekuatan magic, menggunakan kuasa-kuasa dukun, mencari paranormal, para peramal-peramal, dan juga bahkan memakai jimat-jimat lewat kekuatan-kekuatan duniawi lainnya. Saudara, pengalaman bangsa Israel dalam khotbah ini mengajar kita agar kita mau sepenuhnya mengandalkan dan menyerahkan semua persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi itu kepada Tuhan. Tuhan saja. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ingatlah Bapak Ibu, maka Tuhan akan membuka bagi kita jalan-jalan keluarnya yang memang sangat sulit kita pahami. Ada-ada saja cara-cara Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita dikala kita dihadang oleh berbagai-bagai kesukaran hidup. Maka untuk itu Bapak Ibu, pengalaman bangsa Israel dalam khotbah ini mengajar kita agar kita mau bertahan, tanda kutip saya buat, sebentar saja, menunggu saatnya Allah pasti memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya, untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita itu. Agar kita kiranya mau bertahan dalam berbagai-bagai kesukaran hidup itu. Karena Allah, kita yakini, pasti akan memberikan kelegaan pada waktunya, pada waktu Tuhan. Maka bertahanlah meski tidak langsung terlihat jawaban, pertolongan, dan cara Tuhan untuk membantu, menolong kita. Makanya, jangan pernah kita bersungut-sungut Bapak Ibu, menggerutu dalam hidup ini terhadap Tuhan. Tuhan sedang membentuk kesabaran kita dalam menghadapi setiap kemelut-kemelut hidup kita. Maka sambil berjuang untuk bertahan menunggu mujizat Tuhan itu, maka mari kita menata ulang dan membenahi kembali hidup spiritualitas kita yang mungkin saja selama ini hanya sekedar rutinitas belaka saja. Mari kita mengelola kembali telinga rohani kita ini agar semakin peka, semakin tajam, lam tinggil, ubigi mendengar suara Allah yang selama ini mungkin saja telinga rohani kita itu kita fokuskan kepada mendengar suara-suara dunia, kesenangan manusiawi, kepada harta, uang, dan kemegahan manusiawi lainnya. Sekarang mari kita arahkan telinga rohani kita terfokus kepada suara Tuhan, keinginan dan kehendak daripada Tuhan. Mari kita serahkan semua persoalan, pergumulan hidup yang sedang kita alami itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah yang bekerja untuk menunjukkan kuasanya. Kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan saya, membiarkan semua kita orang percaya menderita begitu lama. Tidak, Tuhan pasti akan membuka jalan-jalan baru untuk penyelesaian persoalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, nyatakanlah kantate kita menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan. Saudara, perikop khotbah kita ini sangat sengaja menampilkan peranan nabiah perempuan bernama Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun, untuk memimpin nyanyian dan permainan musik mengagumkan
mengagungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi orang Israel. Saudara, siapakah Miriam dalam khotbah ini? Secara pribadi, kita sudah tahu Miriam itu adalah saudara perempuan dari Musa atau Harun. Miriam sangat berperan dalam penyelamatan bangsa Israel juga, khususnya dalam memimpin puji-pujian dan tarian rebana atas penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Arti nama Miriam sebenarnya adalah gemuk, tebal, hebat, kuat. Itu arti Miriam. Miriam disebut juga sebagai seorang nabiah di situ. Saudara, dalam khotbah ini, kehidupan Miriam sangat bermakna. Karena Miriam ini sangat banyak menolong, mendukung Musa dan Harun. Miriam memberi semangat buat para pemimpin-pemimpin mereka. Miriam ini mampu mengembangkan, meningkatkan keberanian, semangat bagi bangsa Israel, orang Israel yang baru saja keluar dari rasa takut saat menyeberangi Laut Teberau. Siapa yang tidak takut, Bapak Ibu, pada saat itu? Tidak ada. Semuanya takut. Dan oleh sebab itu, Miriam di sini berusaha untuk meningkatkan semangat, keberanian mereka setelah selesai dirundung ketakutan itu. Apalagi ancaman dari tentara Firaun dari belakang yang pada akhirnya mati di telan laut. Saudara, Miriam sangat-sangat membantu Musa, membantu Harun, membantu pimpinan mereka dalam memulihkan kepercayaan, keyakinan, keberanian umat Israel untuk percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu sumbangsih daripada Miriam yang begitu besar sekali. Lewat ketiga-tiga bentuk keahlian yang dimiliki oleh Miriam, kepintaran memainkan rebana, kemampuan menari-nari, dan kemampuan bernyanyi, maka Miriam sangat-sangat berhasil menggerakkan semua perempuan-perempuan lainnya untuk menunjukkan iman mereka lewat tarian, nyanyian, dan musik rebana. Saudara, apa yang ditampilkan oleh Miriam ini menjadi suatu tiruan, teladan, dan pengajaran yang sangat indah, sangat berharga bagi kita semua, terutama para perempuan-perempuan gereja ataupun keluarga. Miriam menampilkan suatu perilaku bahwa sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pelayan Tuhan, maka dia harus mampu tampil berguna, bermanfaat, menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan, baik persekutuan keluarga, apalagi persekutuan gereja. Saudara-saudara, kita semuanya sebagai pelayan gereja, kita harus mau bekerja sama, dalam semua bidang pelayanan seperti Miriam bersama-sama dengan pimpinan mereka. Miriam memperagakan bahwa para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja dalam berbagai-bagai bidang pelayanan itu harus saling membantu, menyokong, mendukung, dan bukan saling menjatuhkan. Jemaat sangat-sangat memperhatikan semua para pelayan gereja itu. Maka mari kita sama-sama kerja bersama-sama untuk membawa jemaat, membawa orang-orang yang kita pimpin itu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan para hamba-hamba Tuhan itu membuat iman jemaat menjadi jatuh karena adanya pro kontra, saling mengintip, saling menjatuhkan di tengah-tengah pelayan-pelayan gereja. Jangan, hindari hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita semuanya bersikap jujur dan tidak munafik, berlomba mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan bakat, talenta, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Semuanya Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan, bahkan sedang kita bicarakan dengan orang lain. Maka kita harus menjaga diri, menjaga sikap kita, menjaga keutuhan kebersamaan pelayanan kita. Kita percaya bahwa di antara kita dan di tengah-tengah persekutuan gereja kita ada banyak sekali perempuan-perempuan hebat seperti Miriam ini, Bapak Ibu. Mungkin saja mereka bisa melayani Tuhan Yesus, baik itu lewat pujian, lewat nyanyian, lewat tari-tarian, dan permainan musik, permainan rebana yang bisa ditampilkan luar biasa.
Bahkan banyak perempuan di antara kita yang bisa melayani Tuhan, melayani gereja dengan memainkan instrumen, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan berbagai-bagai usaha lainnya. Maka berbahagialah kita yang mau melayani Tuhan dengan rela, yang mau mempersembahkan talentanya buat kemuliaan daripada Tuhan. Ingatlah, Tuhan pasti sudah menyediakan upah besar bagi kita di surga. Amin. Berbahagialah apabila kita mau menolong pimpinan gereja-gereja kita, merajut kebersamaan dan saling kasih mengasihi untuk membawa jemaat kepada sukacita dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati semua pelayanan kita. Amin Bapak Ibu, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, nyatakanlah kantate kita lewat kehidupan sehari-hari. Saudara, minggu kantate ini mendorong kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan olehnya, oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus, sebagaimana Mazmur 98 ayat 1 ini. Saudara, apakah nyanyian baru itu bagi kita? Kebanyakan kita memahami bahwa nyanyian baru yang dimaksud oleh pemazmur pasal 98 ayat 1 ini adalah nyanyian-nyanyian yang indah, yang enak didengar, yang merdu, apalagi terpadu dengan suara-suara apakah sopran, alto, tenor, bass, diiringi dengan alat-alat musik, baik jenis tradisional maupun modern. Orang Batak memiliki ungkapan kuno yang mengatakan, tortor halilian ni mata, ede halilian ni pinggol. Terjemahannya mungkin kira-kira seperti ini. Tarian memberi nikmat pada mata, nyanyian memberi nikmat pada telinga, kuping, atau pendengaran. Jadi Bapak Ibu, nyanyian menurut falsafah orang Batak itu bertujuan memberi nikmat atau kepuasan lahiriah kepada kepuasan telinga, kuping, dan pendengaran. Tetapi, apakah nyanyian bagi kita jika dilihat dari sudut iman kita? Apalagi jika disebut di sini nyanyian baru. Kenapa nyanyian selalu masuk dalam setiap ibadah? Kenapa nyanyian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita? Saudara, mari kita lihat dalam hidup orang Israel atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika orang Israel tadi selamat menyeberangi Laut Teberau, sebagaimana dalam khotbah ini, maka Musa, Miriam, dan orang Israel bernyanyi memuliakan Tuhan. Ketika Hana diberi Tuhan anak bernama Samuel, maka Hana bernyanyi kepada Tuhan, sebagaimana 1 Samuel 2 ayat 1. Ketika Daud menang dalam peperangan melawan Filistin, perempuan juga bernyanyi, sebagaimana 1 Samuel pasal 18 ayat 6 ayat 7. Setelah peti perjanjian dibawa pulang oleh Daud dari tangan musuh kembali ke Israel, maka Daud bernyanyi, sebagaimana 1 Tawarikh pasal 13 ayat 8. Maria juga bernyanyi setelah malaikat surga menemui dia dan memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus Juru Selamat. Lukas 1 ayat 46 dan seterusnya. Demikian juga Yesus dan murid-muridnya. Mereka bernyanyi setelah selesai perjamuan kudus. Mereka berjalan menuju Bukit Zaitun hingga tiba di Getsemane. Mereka bernyanyi. Matius 13 ayat 8. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nyanyian itu merupakan jawaban dan sikap orang percaya setelah Tuhan melakukan yang baik dalam hidup orang-orang percaya itu. Di dalam dan lewat nyanyian itu diungkapkan sikap kita orang percaya mensyukuri, memuji, memuliakan Tuhan atas campur tangan Tuhan melewati pergumulan hidup ini, Bapak Ibu. Nyanyian dengan demikian bukan hanya sekedar suara yang indah yang keluar dari mulut, dari bibir manusia yang tertata dengan sopran, alto, tenor, bass, diiringi dengan alat-alat musik yang merdu. Bukan saja. Meskipun itu juga nyanyian ungkapan syukur kita. Nyanyian bagi kita bukan hanya sekedar membuat telinga kita puas, merasa nikmat dan terhibur. Nyanyian dada nana yang paling lenge pinggol membuat
enak kuping, tidak. Tetapi nyanyian Bapak Ibu dan saudara-saudara merupakan ungkapan iman, ungkapan kepercayaan, ungkapan hati yang tulus ikhlas mensyukuri segala campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam melepaskan, menyelamatkan orang yang sedang berada dalam berbagai-bagai kemelut hidup. Sejatinya, hidup kita itulah nyanyian kita, Bapak Ibu. Setiap perilaku kita, setiap perbuatan baik yang keluar dari dalam hidup kita sehari-hari, itulah nyanyian kita kepada Tuhan. Pendeta Dr. J.C. Homing almarhum pernah dulu mengatakan, hidupmu lah nyanyianmu. Dan nyanyikanlah hidupmu. Nyanyian baru Bapak Ibu yang disebutkan oleh Mazmur pasal 98 ayat 1 itu bukan menunjuk kepada nyanyian-nyanyian yang baru dicipta, yang baru di-arrangement, yang baru ditata, dikeluarkan, dipublikasikan. Tidak. Tetapi nyanyian baru merupakan ungkapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan. Semua berkat-berkat yang baru kita terima daripada Tuhan. Semua itu kita pakai untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Itulah nyanyian baru bagi kita. Maka marilah kita nyanyikan nyanyian baru itu lewat hidup kita, lewat perilaku kita, lewat semua atau berbagai-bagai berkat yang kita terima, yang diperkenankan oleh Tuhan kita miliki. Melalui semuanya itu kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mari kita tetap mengumandangkan kantate kita di bawah topik bernyanyilah bagi Tuhan. Marede mahamu di Jehovah, Tuhan memberkati kantate kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Kantate 15 Mei 2022 dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21 ini, agar semakin banyak orang yang melakukan suruhan topik Minggu bernyanyilah bagi Tuhan. Marede mahamu di Jehovah termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah firman-Mu ini, berkatilah khotbah ini, jadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengucap syukur. Amin.